Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang halal, barokah, melimpah ruah, dan istiqomah dalam ibadah dan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertanyaan pada kesempatan kali ini adalah, apakah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah disihir? Maka jawabannya ya, Nabi Muhammad itu pernah disihir. Bahkan Rasulullah itu sampai terkena sakit parah karena dengan sebab sihir tersebut. Nah, siapa yang berani menyihir beliau? Maka jawabannya adalah Lubaib bin Asom. Lubaib bin Asom menyihir Rasulullah di samping sumur Darwan. Nah, jadi untuk sahabat santri jangan aneh, memang sihir dari dulu sampai sekarang itu ada. Jadi jangan berpikir bahwa sihir itu tidak ada, sekarang pun ada. Tapi kita tidak tahu siapa orang yang mempunyai ilmu sihir tersebut. Kita tidak tahu siapa yang mempunyai ilmu sihir tersebut. Namun yang jelas, ilmu sihir dari dulu sampai sekarang itu ada. Nah, Kang Nudin, bagaimana kalau seseorang umat Islam umpamanya mempunyai ilmu sihir atau mengamalkan memakai ilmu sihir? Maka hukumnya haram, tidak boleh. Tidak boleh alias haram mempunyai ilmu sihir dan memakai ilmu sihir. Bahkan bisa jadi musyrik kalau seseorang itu mengiktikadkan bahwa sihir itu mempunyai asar kerja. Tidak boleh. Karena menurut Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang tauhid, yang mempunyai asar kerja hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah, semuanya itu cuma sebab. Cuma sebab. Cuma asbab dalam bahasa Arab. Sihir pun cuma asbab. Cuma sebab. Hakikatnya semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dikatakan buah-buahan ada hakikatnya, tumbuh-tumbuhan ada hakikatnya, tetapi hakikatul haqaiq, hakikat dari segala hakikat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mempunyai itikad, mempunyai keyakinan bahwa sihir mempunyai asar kerja. Tidak. Sihir tidak mempunyai asar kerja. Yang punya asar kerja hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekalipun Rasulullah SAW itu disihir, sihir tidak mempunyai asar kerja. Itu hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang salah? Yang salah adalah Lubaib bin Asom. Kanudin, apakah itu ada keterangannya? Ada, rujukannya ada. Sebuah hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari juz 2 di halaman 220 akan saya bacakan, dan mungkin nanti akan saya jelaskan kembali supaya lebih jelas untuk pencerahan untuk semuanya. Semoga menjadi pencerahan untuk semuanya. Kita bacakan dulu hadisnya. Mohon maaf kalau salah. Di sini ada hadis, atani rajulani faqaida ahaduhuma inda ra'si wal akharu inda rijlayya faqala ahaduhuma lil akhar ma waj'ur rajuli qala madbubun qala wa man tabbuhu qala Lubaib bin A'sam qala fi madha qala fi mustin wa musyaqatin wa jubbi tal'ati dzakarin qala fa ayna huwa qala fi bi'ri dharwana fa kharaja ilaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma raja'a fa qala li Aisyata hina raja'a nakhlu'a ka'annaha ru'usus syayatin faqalat istakhrajtuhu faqala la amma ana faqad syafani Allahu wa khasyitu ay yuthira dzalika 'ala an-nasi syarran thumma dufinatil bi'ru. Sahih Bukhari juz 2 halaman 220. Jadi memang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah disihir, bahkan sampai sakit parah, dan yang menyihirnya adalah seorang Yahudi yang bernama Lubaib bin Asom. Itu tempatnya adalah di bawah batu besar di samping sumur Darwan. Apakah Rasulullah sembuh?
alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, Rasulullah SAW itu sembuh dengan turun ayat surah Al-Falaq, yang mana beliau itu di sini membacakannya surah Al-Falaq tersebut, ditiupkan ke dalam air serta dioleskan terhadap tubuhnya, dan alhamdulillah dengan sebab tersebut, dengan sebab membaca Al-Falaq, maka Nabi besar Muhammad SAW alhamdulillah sembuh, sehat wal-afiyah. Makanya kalau di kita umpamanya ada masyarakat, ada santri, ada yang membutuhkan bantuan Pak Kiai, umpamanya, Pak Kiai mohon bantuannya, anak saya sakit, anak saya rewel, saya akan ujian. Banyak yang datang ke Kiai, mohon doanya, saya membawa air, semoga dengan sebab doa Pak Kiai, semoga dengan sebab air ini ulangan anak saya menjadi baik nilainya, memuaskan nilainya, anak saya menjadi sembuh, termasuk anak saya menjadi soleh, tidak rewel dengan sebab air ini, dengan doa sebab Kiai. Nah, Kiai apa yang dibaca? Ya Al-Fatihah. Al-Fatihah termasuk Falaq, Binas, ayat kursi ini ada dalam ilmu ruqyah, ada dalam ruqyah. Jadi pada umumnya Kiai itu biasanya membaca surah Al-Fatihah ditambah Al-Ikhlas, Al-Falaq, Binas, termasuk surah ayat kursi, termasuk ayat kursi dalam surah Al-Baqarah. Termasuk ada bacaan-bacaan yang lain mungkin yang tidak akan disampaikan pada video ini. Namun yang jelas Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falaq, Binas, ayat kursi itu sudah jadi santapan untuk semuanya, bahwa itu sangat baik. Dengan sebab ayat-ayat tersebut orang biasa menjadi sembuh. Karena memang tidak boleh sihir diobati dengan sihir. An-nasrahu minas syaitan, itu hukumnya haram. Mengobati sihir dengan sihir itu hukumnya haram. Jadi yang benar adalah sihir disembuhkan dengan sesuatu, dengan aurat, bacaan-bacaan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada dalam hadis yang dijelaskan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi untuk para kiai, para ustadz, termasuk ustadz muda seperti saya, kalau memang orang ada yang membutuhkan bantuan kita, orang membawa air untuk didoakan oleh kita, kita jangan menolak, kita layani dengan sekemampuan kita. Bisa jadi dengan sebab kita anaknya menjadi sembuh, ulangannya menjadi bagus nilainya, itu dengan sebab doa kita yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kesempatan kali ini, pada kesempatan kali ini kita dapat simpulkan bahwa memang Nabi besar Muhammad SAW itu pernah disihir, bahkan sampai sakit parah, bahkan sampai datang malaikat, dan kisahnya sudah saya sebutkan tadi dalam kitab Sahih Bukhari juz 2 halaman 220, sampai Rasul sakit parah. Tapi alhamdulillah, sebab Rasulullah itu membaca surah Al-Falaq yang ditiupkan ke dalam air, yang dioleskan terhadap tubuhnya, alhamdulillah dengan sebab air tersebut Rasulullah SAW itu sehat walafiat, sembuh seperti sedia kala. Itu barangkali yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.